Ada yang masih kuliah di usia 30 tahun, ada yang baru nikah di usia 40 tahun, ada yang mendapatkan 100 juta di usia 50 tahun, ada yang baru bikin bisnisnya sendiri di usia 60 tahun. Apa artinya? Jangan pernah melihat umur seseorang sebagai indikator bahwa kalian harus mendapatkan sesuatu di usia tersebut. Dan jangan pernah menganggap remeh seseorang karena umurnya. Setiap orang punya progres, punya timing, dan garis takdir masing-masing. Apakah di umur 30-an kita masih bisa produktif nggak ya? Yang kita harus sadar 30 sebenarnya nggak tua-tua banget loh. Iya. Mungkin kayak terkesan kayaknya udah, kalau iklim sekarang kan orang-orang kan lihat kan umur 20 udah dapat A, B, C, D, F, G kan ya. Mungkin itu yang bikin kalian berasa 30 itu tua gitu. Padahal pada umumnya kalau misalnya kita secara data ya, kita ngomongin di Amerika Serikat itu ada survei yang kasih tahu, atau sorry bukan survei, research yang kasih tahu bahwa probabilitas startup perusahaan itu bisa sukses itu kalau misalnya foundernya itu di atas umur 40. Di atas umur 40. 40. Dan menurut aku tuh insightful gitu. Mungkin aja kita di umur 40 itu baru semua itu kita tuh dewasa. Kita ngeliat sesuatu tuh udah kagak kedistorsi terhadap apapun yang kita pikirin orang lain itu mau kita lakukan. Kita tahu apa yang kita mau lakuin gitu. So, apakah di umur 30 masih bisa produktif? Bisa banget itu. Iya. Cuma pertanyaannya kayak aku bilang gitu, kalian tahu gak output yang kalian inginkan apa? Dan pastikan inputnya itu lebih kecil dibandingkan output. Dan itulah produktivitas. Kita butuh kata kuncinya sih, produktif itu menurut dia apa ya? Biasanya kita gak tahu, kita gak bisa nanya kan ya. Tapi kalau misalnya produktif itu menurut aku bukan kayak sesuatu yang kayak kita belajar matematika telat gitu kan. Iya. Produktif itu menurut aku lebih kayak gaya hidup, tau gak sih? Iya. Kayak kalau misalkan kalian itu emang gaya hidupnya produktif, ya kalian produktif aja gitu. Dan kagak kenal umur, menurut aku produktif itu. Benar. Kamu pernah denger namanya The Red Car Paradox gak? The Red Car Theory, gak pernah denger? Belum. Jadi kamu ngelihat ada mobil merah gak yang ngelewatin kamu pas kamu jalan ke sini? Enggak. Mungkin kamu lewatin gak? Mungkin ada yang lewatin. Mungkin gak? ada. Tapi kamu gak sadar kan? Nggak sadar. Kalau misalkan sebelum kamu datang ke sini, aku kasih tahu bahwa kamu setiap kali ngelihat mobil merah dapat 1 juta, kamu Bakal hitung. hitung kan? Iya, bakal hitung. Itu poin besarnya gitu. Maksudnya kita mikir bahwa produktif lah, kesempatan lah, itu tuh mungkin kita berasa kita tuh jangan-jangan tuh kita udah ngelakuin hal-hal yang udah bagus dan positif. Kesempatan semua tuh sebenarnya ada aja gitu. Tapi gara-gara kita kagak notice, jadi ya oh ya udah lewat aja gitu. Dan itu menurut aku harus dari setiap orang tuh mempunyai suatu kedewasaan untuk ngeliat itu sih. Karena mungkin siapa tahu opportunity tadi, karena kita emang nggak mau notice, itu udah kelewat aja, udah 5 mobil merah udah kelewat gitu. Benar. Iya, Jadi harus identifikasi dulu sih kalian punya mobil merah tuh apa sih gitu. Dan fokus ke sana dan being productive there. Ada orang ngegosip, ada orang komplain, ada orang overthinking, ada orang baca, ada orang beraksi, ada yang konsumsi, ada yang produksi. Setiap detik lu membuka mata lu mempunyai kesempatan untuk memilih lu mau jadi orang yang mana. Dari Safiah tanya, Kak, tips biar lupain orang yang gak suka sama kita itu gimana ya? Padahal kita udah berbuat baik kepada dia. Berarti si Safia itu berbuat baik, abis itu orang tersebut jadi kacang yang lupa kulit. Yes, itu Begitu? tipsnya gimana? Oke, kalau aku pribadi sendiri ya, aku ngelihatnya itu kalau misalnya kacang lupa kulit, itu bukan berarti sesuatu yang salah sih menurut aku ya. Maksud aku mungkin mereka berasa, oh ya udah kita itu udah nggak selevel sama mereka. Karena harusnya kalau misalkan orang tersebut masih butuh bantuan kita, nggak mungkin lupa sama kita. Jadi mungkin hal pertama yang bakal aku lakukan saat terjadi hal tersebut, kalau misalnya di konteksnya aku bakal coba refleksi dulu gitu. Kayak, kenapa dia bisa lupain gue ya? Apakah jangan-jangan dia udah naik kelas, gue belum naik kelas nih? So itu satu. Kedua, kalau misalkan ternyata aku tahu bahwa masih level kok gitu, emang etikanya kurang bagus gitu. Itu menurut aku bakal pikir apakah ada yang bisa aku lakukan secara conscious, secara sadar untuk aku bisa coba mitigasi, coba konfrontasi secara sehat ke dia. Kalau misalnya aku berasa udah kagak ada, ya aku move on aja lah. Mau bagaimana gitu.
Kalau misalnya orang tersebut udah berasa aku kagak relevan buat mereka, apakah aku tetap pengen terasosiasikan dengan orang seperti itu? Jelasnya kagak gitu. So komentar aku tipsnya adalah satu, pertama jelasnya kalian harus refleksi ke diri sendiri, apakah kalian sendiri itu patut ditinggalkan, karena kalau misalkan kalian sendiri toxic ya pasti ditinggalin kan. Kedua adalah kalau misalkan kalian udah coba mitigasi dan habis itu berasa kalian itu emang udah masih selevel segala macam, adalah kalian itu coba konfrontasi secara sehat. Dan kalau misalkan emang ternyata dia itu masih lupa sama kulitnya, saatnya move on. Karena kagak ada gunanya kalian itu selalu berpikir hal-hal yang udah terjadi gitu. Toh juga kalian klaim kalian itu melakukan hal yang baik. Dia ada kata kuncinya kan, dia bilang hal baik kan. Hal baik ya lakuin lah. Itu sesuatu yang harusnya kalian lakuin gitu, bukan hal jahat gitu. Coret, hapus, unfollow, putusin, blok, lepas. Lepaskan orang, benda, apapun itu yang membuat lu tidak damai, tidak bahagia, toksik. Hidup lu cuma sebentar. Kak, cara mengatasi rasa nggak enakan dari keluarga dan teman-teman gimana? Iya, kalau ini sangat subjektif ya, karena kita nggak tahu background dia pas kecil seperti apa, sosial ekonomiknya juga seperti apa, aku juga nggak tahu. Tapi pada umumnya kalau misalnya ditanyain gimana caranya rasa nggak enakan sama teman sama keluarga sih, kalian harus tahu bahwa kalian punya dampak itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan sampai bikin dampak negatif, ya emang sewajarnya kalian itu kagak enakan gitu. Dan kalian harus mencari dampak positif untuk bisa menetralisir dampak negatif tersebut gitu loh. Tapi mungkin dia lebih spesifik. Contoh kalau misalkan dia itu pengen keluar kota mencari pekerjaan tapi disuruh nurusin bisnis keluarganya, contoh doang. Nah itu menurut aku ya coba kalian hitung-hitung nih, kalian bisnis keluarga bisa gak sih kalian bikin sistemnya, dan habis itu kalian bisa kontrol secara remote pas kalian udah di kota. Itu pertanyaan gitu. Jadi jangan seakan-akan kayak berasa kalau keputusan kalian itu nggak disupport, oh ya udah gitu. Padahal kan keputusan kalian nggak disupport itu tersebut kalian harus cari mediasinya dong gitu. Nggak jangan kalian berasa orang tua egois, kalian pergi pun orang tua berasa kalian egois, dan itu menurut aku kagak sehat dong hubungan kayak gitu kan. Hubungan yang sehat adalah terjadi suatu konflik ya semua pihak cari mediasinya gitu. So komentarnya aku cari mediasinya sih. Belajar untuk tutup mulut. Tutup mulut pas jalan-jalan, tutup mulut pas dapat penghargaan, tutup mulut pas naik kelas, tutup mulut saat lu kejar goal, passion, ataupun mimpi lu. Bergerak di ketenangan, beraksi tanpa distraksi, tanpa interupsi, saat hasilnya datang, tutup mulut lu. Ini dari Nun Isri Handayani. Dia tanya, Kak, gimana ya kalau kita itu berada di lingkungan yang toksik, tapi sebenarnya itu kita nggak sadar bahwa kita itu yang toksik gitu. Gila, pertanyaan dalam banget ya. Iya. Aku bisa bilang kalian itu mempunyai indikator kalian itu yang toksik adalah saat kalian pindah lingkungannya itu masih toksik. Jadi kalian contoh di circle pertama nih, circle pertama kalian berasa aduh kok vibes-nya negatif banget ya segala macam gitu ya. Kerjanya ngegosip terus kan gitu ya. Kalian pindah lingkungan kedua, masih vibes-nya negatif terus gitu, ngegosip aja terus. Nah berarti problemnya ada di kalian kan. Tapi mungkin aku tahu lah, mungkin nggak banyak orang mempunyai kapasitas untuk pindah-pindah pertemanan segampang itu gitu. Menurut aku untuk kalian tahu toksik atau kagak diri kalian itu, kalian harus mikir kalian itu subjektif atau objektif sih. Menurut aku itu harusnya bisa diukur gitu. Contoh kalau misalnya kalian melakukan aksi subjektif mungkin itu. Kalau di dalam konteks lingkungan perusahaan, kalau misalkan subjektif kalian pasti mikir dulu, wah gue kalau misalnya ngomong ini ke dia, kira-kira dia bakal ngomong kayak gimana ya. Dia nanti nangkepnya salah, nanti ngerangkumnya halnya salah, nanti malah guanya diomelin, nanti gua nggak enakan sama dia, malah nanti dia dipecat segala macem gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di dalam konteks kita benar-benar objektif adalah kita tahu kita di perusahaan itu adalah untuk mensejahterakan perusahaan tersebut gitu kan, untuk mencari kita punya karir, jenjang karir kita lebih tinggi lagi. Nah dari sana berarti kita harus objektif mungkin nih, goal kita sana dan hal-hal seperti apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjunjung tinggi goal tersebut gitu. Jadi menurut aku sih kalau ditanya gimana caranya kita bisa tahu kita itu toksik atau kagak, yang kalau misalnya kalian ini yang mempunyai kapasitas untuk ganti-ganti pertemanan,
tinggal kalian ganti pertemanan ya. Kalau misalkan masih mempunyai hal-hal yang toksik, ciri-ciri toksik di pertemanan berikutnya, berarti kalian itu yang toksik. Kedua, menurut aku coba berpikir dalam konteks subjektif dan objektif. Pokoknya ngomongin sesuatu secara objektif, fakta, factual, jauhkan opini, apalagi opini negatif gitu loh. Dan coba pikirkan gimana caranya kalian itu mempunyai dampak positif. Aku yakin semua orang itu kebayang lah dampak positif apa sih. Orang-orang makin berkembang, vibes-nya positif. Aku yakin sih harusnya sih orang paham ya. Kerja kayak singa, jangan kayak sapi. Berdiri di rumput, makanin rumput liar, sepanjang hari, kunyah pelan-pelan. Coba kayak singa, lagi kelaparan, observasi ekosistem, ketemu makanan, sprint gila-gilaan. Makan cepat, istirahat. Dibandingkan kalian kerja pelan-pelan sepanjang hari seperti kayak sapi, lebih baik kalian benar-benar fokus selama 4 jam lalu istirahat untuk jam kerja berikutnya kayak singa, yang lebih dikenal sebagai time boxing. Nah, yang kedua dari Ailana nih. Dia tanya, gimana sih kok dan Kabila bisa produktif 4 jam sehari? Dan kalian bagi waktunya gimana? Apalagi kalian kreator gitu. Kreator itu mempunyai suatu miskonsepsi di mana seakan-akan kita tuh kerja minim banget, bisa dibilang kagak kerja sama sekali. Padahal sebagai kreator tuh banyak banget prosesnya. Yeah. Tapi kalau ditanya gimana caranya ngebagi pekerjaan yang gitu banyak akhirnya jadi terkesan produktif, menurut aku yang paling gampangnya semua orang bisa ngelakuin ada yang namanya itu time boxing. Kalian harus tahu goalnya kalian di hari tersebut apa, daily highlightnya kalian apa. Tapi sebelum kesana kalian harus tahu dulu kalian punya to-do list terhadap di hari tersebut. Contoh ada 10. Nah dari 10 tersebut kalian harus bisa memainkan skala prioritas. Mana menurut kalian yang paling dampaknya besar kalau misalnya kalian selesaikan dahulu. Contoh kalian udah taruh poin 7, poin 3, poin 9. Masuk ke kalian punya top 3 yang harus kalian selesaikan. Nah dari sana itu semua akhirnya akan menjadi kalian punya daily highlight. Dan itu kenapa aku berasa kalian itu harus melakukan to-do list sih. Kalau misalnya kalian mau produktif, mau melakukan kerja yang cepat, dimana tadi dibilang 4 jam kan ya, kalian butuh melakukan to-do list. Stop jadi orang gak enakan. Biarkan orang marah, kesal, baper. Biarkan mereka bingung. Kok tega banget? Tapi lo objektif, bukan subjektif. Lu udah kenal fokus, prioritas, pengorbanan. Karena lu sadar untuk menjadi diri yang lu mau, lu harus berani tidak disukai oleh yang suka dengan diri lu yang dulu. Dari Yema, dia tanya bahwa gimana ya kita bisa menyelesaikan permasalahan gengsi yang berlebihan gitu. Karena anak-anak Gen Z ini kan punya gengsi itu yang berlebihan banget gitu. Kalau aku pribadi sendiri berasa gengsi itu adalah ego. Dimana kalian mempunyai ego bahwa wah gue harus terlihat besar nih, gue nih harus superior gitu kan. Nah cara untuk kalian bisa mengurangi gengsi tersebut, memahami bahwa dia adalah kalian punya musuh. Kalian harus bisa menurunkan egonya kalian untuk mencapai goalnya kalian. Goalnya kalian bukan mencari validasi secara eksternal. Goalnya kalian adalah mencari motivasi kalian secara intrinsik yang kalian bisa pastikan kalian itu beneran pengen dan kalian harus mencapai goal tersebut. Dan dari sana menurut aku itu kenapa apapun yang menghalangi goal kalian yang secara intrinsik tersebut, termasuk ego, kalian harus bisa eliminasi ego tersebut. Contoh paling konkret apa? Contoh kalau misalnya kita berasa, oh gue kalau misalkan mau mencapai goalnya gue ini, gue harus ngobrol lagi sama temen gue yang udah nyakitin gue 10 tahun lalu, contoh doang. Tapi pasti berasa, wah gue gengsi dong, gila dia 10 tahun lalu nyakitin gue, masa gue harus ituin lagi gitu. Tapi kan kalau misalnya kita secara objektif, kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang visible, yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai goal kita lebih cepat lagi gitu. Kalau misalkan kalian pengen sesuatu yang lebih convenient, lebih nyaman, ya kalian harus cari jalan lain gitu kan. Yeah. Tapi ini adalah suatu yang kalian butuhkan untuk kalian itu bisa mencapai goalnya kalian dengan time frame yang kalian inginkan. Turunkan ego kalian. Jangan kalian berasa, 10 tahun lalu dia nggak balas WA-nya gue. Yeah. Sekarang gue males ngapain sih gue WA dia lagi gitu kan.
Nah, tapi itu akhirnya bikin kalian itu terhambat, kalian punya perkembangan. So itu menurut aku sangat penting banget kalian itu tahu ego is the enemy. Alright. Turunkan egonya kalian. Jangan kejar passion, bekerja sesuai bayaran, berkarya sesuai tuntutan. Tunjukkan nilai tambah, lakukan di kesunyian. Buktikan kalau lu itu bernilai. Ulangin terus sampai lu ketemu irisan bekerja dan berkarya. Karena bahas aku, kalau misalnya aku bayangin aku ketemu aku sama aku yang umur 16, aku bakal bilang ke dia, jangan kejar passion. Kejar kontribusi. Karena aku baru tahu, nggak semua orang mempunyai keberuntungan untuk bisa kerja dengan passion ini. Dan aku juga baru tahu, ternyata passion itu bisa cuma jadi hobi doang. Nggak usah jadi kerjaan. Jadi, menurut aku, kejar kontribusi kamu. Kamu berasa kamu bisa kontribusi di mana. Kejar problem. Terkesan aneh, tapi coba mungkin kamu nanti 10 tahun kemudian baru bisa ngobrol ke aku bahwa ya kok gue make sense gitu. Dimana coba kejar problem. Karena dengan kamu kejar problem, kamu tahu kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut bagaimana. Kamu jadi problem solver. Terkesan sangat menyakitkan atau mungkin bahkan kasar menurut aku. Secara makro, orang-orang Indonesia itu sering dikategorikan, sering distereotipkan sebagai orang-orang yang nggak bisa menyelesaikan masalah. Terutama untuk orang-orang di dunia barat. Oh, lo kerja lama banget sih. Karena emang nggak biasa untuk jadi problem solver nih. Kerja, ada masalah, selesaiin. Kerja, ada masalah, selesaiin. So, coba kejar problem, cari stres. Aku yakin harusnya 10 tahun kemudian, kamu ketemu sama apa lagi, kamu bisa bilang thank you. Berhenti masturbasi mental. Gue tahu enak ngomongin goal lu, mimpi lu, passion lu, visualisasi lu sukses, dapat penghargaan, bawa orang tua jalan-jalan, tapi lu lupa do the fucking work, ignore the noise. Gimana sih Kak bisa stop masturbasi mental? Oke. Itu jadi lagi rame banget orang-orang ngomongin masturbasi mental, di mana deskripsinya dulu adalah kebanyakan orang itu sebenarnya pintar, bisa berpikir, bisa berbicara, tapi udah stop di sana dong, nggak ada aksinya. Jadi itu kayak seakan-akan tuh kegiatan aktivitas yang bikin kalian itu berasa kalian itu melakukan sesuatu, tapi padahal kalian tuh baru ngomong doang. Bahasa lebih kerennya lagi, the illusion of progress. Jadi gimana cara kalian bisa stop itu? Menurut aku paling mudahnya ya kalian harus bisa melakukan aksi itu. Dimana orang-orang yang tadi kita udah ngomongin berasa bahwa untuk bisa mendapatkan kita punya goal harusnya cari aksi yang signifikan. Kalau kalian pusing dengan aksi yang signifikan tersebut masih belum ketemu, ya udah pakai aksi-aksi kecil dulu aja gitu. Mungkin kalian berpikir bahwa aksi kecil emang bisa apa, tapi aksi kecil itu yang bisa bikin momentum gitu. Jadi untuk kalian bisa stop masturbasi mental, kalian itu harus bisa berpikir aksi kecil apa yang bisa ngebantu kalian untuk bisa bikin aksi berat. Tanpa ada aksi kecil tersebut ya kalian kagak bisa gitu loh. Tanpa kalian melakukan aksi, akhirnya kalian cuma onanin kalian punya otak doang gitu loh. Dan itu yang bikin orang-orang itu kejebak bahwa mereka berpikir gue udah melakukan sesuatu, gue udah ngomongin goal gue, passion gue, mimpi gue ke orang-orang sekitarnya gue, berarti gue udah somebody nih. Padahal kalian tuh masih nobody. Untuk kalian bisa naik kelas, kalian harus bisa melakukan aksi. Apa sih yang ngebedain orang-orang yang beneran jadi sama yang gak jadi? Atau lebih kasarnya itu pemenang dan pecundang? Ya mereka sama-sama ada goal loh. Pecundang pun jangan bilang mereka gak ada goal loh. Mereka juga ada goal loh. Tapi bedanya adalah yang si James Clear bilang sistem kan. Pemenang udah tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya. Pecundang cuma bisa ngomong doang setiap harinya. Itu menurut aku adalah dua hal yang berbeda. Pengembangan diri, industri yang sangat berbahaya, yang bisa memberikan kita illusion of progress, di mana kita pikir kita sudah mengerti, padahal baru tahu doang. Ada yang namanya data, information, knowledge, insights, dan wisdom. Kalian butuh beraksi setelah konsumsi untuk mengerti perbedaan-perbedaan kata ini. Jadi dia nanya, Kak, aku nih masih gengsian kalau olahraga di luar rumah nih. Padahal aku mau upgrade diri di tahun ini. Ada tips gak ya gimana supaya pede aja gitu? Pede aja gitu ya?
ini nggak cuma dalam konteks olahraga sih menurut aku, bisa dijahitin konteks apapun gitu. Jadi pede diri sendiri tanpa mikirin apa orang mikirin tentang aku ya, apa kata orang ya kalau aku gini ya gitu. Pada saat memulai, lebih tepatnya itu suatu hal abstrak yang halangin kita, yang kita nggak bisa ngomongin, tapi kayak ada suatu barrier yang kayak seakan-akan tuh kita bingung banget gimana caranya kita memulai, karena kayak seakan-akan tuh orang tuh peduli sama kita. Iya. Itu ada yang coba merasionalkannya dengan suatu teori namanya the spotlight effect. Kita pikir orang-orang itu ngeliatin kita, padahal orang tuh nggak peduli sama kita. Kayak kita kalau misalkan lihat Ferrari, pada umumnya orang-orang bakal lihat Ferrarinya keren, bukan orangnya keren. Kita karena pikir kita orangnya berpikir bahwa orangnya keren kan. Nah itu bisa diterapkan ke semuanya gitu loh, bahwa kalian tuh harus mikir kira-kira hal seperti apa yang kalian inginkan, yang secara intrinsik kalian mau, bukan gara-gara kalian itu mencari validasi eksternal. Kalau kalian tadi si Nathanael ya namanya, Nathanael kasih tahu bahwa dia itu beneran pengen ngelakuin itu demi diri dia, ngapain kalian pikirin apa yang orang pikirin terhadap kalian? Dimana menurut spotlight teori, dia tuh orang-orang lain tuh kagak mikirin dia juga gitu. So terkesan kayak disponsorin Nike, tapi just do it. Iya, benar. Kalau lu nggak bisa baca 50 buku, coba 1 buku dulu. Kalau lu nggak bisa baca 1 buku, coba 1 chapter dulu. Kalau lu nggak bisa baca 1 chapter, coba 1 paragraf dulu. Akuisisi kebiasaan membaca dengan memulai. Pertanyaan kedua dari Begerita. Dia tanya, kok aku udah baca buku The Discouraged to be Disliked. Menurut kalian dari sekelas itu buku apa yang harus aku baca setelahnya? Buat kalian yang kagak tahu, Berani Tidak Disukai, itu bahasa Indonesianya, itu adalah suatu buku terhadap cerita fiktif antara filosofer dan murid, di mana muridnya itu bingung mitigasi kehidupannya, dan filosofernya kasih tahu gimana caranya mereka bisa mitigasi kehidupan. Dan ada satu konsep menurut aku menarik yang sampai sekarang aku masih ingat, ada separation of tasks, di mana itu adalah suatu framework. Kalian itu harus bisa ngebagi aksi kalian ke 2 poin. Poin pertama adalah kalian itu harus ngebagi, kalian itu ngelakuin apa yang secara objektif menurut kalian benar. Kalian kagak bisa mengkontrol apapun yang secara subjektif orang berasa kalian itu salah. Jadi pastiin kalian punya separation of task itu gitu. Kalian tidak mempunyai task untuk nyenengin semua orang lain. Kalian mempunyai task untuk memastikan secara objektif hal yang tugas kalian lakukan itu benar gitu. So itu konteksnya menurut aku worth it banget untuk kalian baca Berani Tidak Disukai. Menurut aku setelah itu, dia tuh kalau kamu mau nggak tahu ya, itu ada buku keduanya. Apa? The Courage to be Happy. Oh, I see. Itu menurut aku menarik banget sih. Karena banyak pertanyaan kan setelah kalian itu baca The Courage to be Disliked, Berani Tidak Disukai, bahwa berarti kita harus jadi stoik gitu. Maksudnya kita nggak usah mengeluarkan kita punya emosi gitu. Kalau misalkan emang orang nggak suka sama kita diem aja gitu kan. Kan susah kan terkesannya kan. Nah, The Courage to be Happy ini ngejelasin gimana caranya, metode-metode, framework untuk memastikan bahwa ini bukan masalah kita mengeluarkan emosi atau nggak mengeluarkan emosi gitu. Tapi adalah gimana caranya kita bisa konten. Konten itu bahasa Indonesia mungkin kayak Happy. Udah terima apa adanya gitu. Udah terima apa adanya bahwa ini gua gitu. So, gue rekomendasiin The Courage to be Happy. So, itu adalah podcast berkelas. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya full episodenya, kalian bisa cek link di deskripsi. Buat kalian yang agak bingung kenapa mendadak kita ngomongin podcast, karena kalau kalian kagak tahu, gue tuh punya kreator masterclass. Gimana gue kasih tau kalian gimana caranya menjadikan konten kreator itu profesinya kalian. Dan abis itu gue ketemu satu peserta gue yang namanya Bilal Faranov. Akhirnya dia berhasil menjadikan konten kreator itu profesinya dia. Lalu abis itu kita melakukan suatu inisiatif di mana kita menjadikan suatu studi kasus lagi, di mana kita pengen kasih tahu bahwa ini semua bukan keberuntungan. Kita bikin satu akun namanya Sekelas, Sekolah Kelompok Malas. Dan alhasil meledak banget, seperti yang kalian bisa lihat insight-nya. Banyak banget komentar-komentar terhadap minta kita bikin podcast. Dan akhirnya Bilal merealisasikan wacana tersebut. Buat kalian pengen dengerin full podcast ya, bisa cek juga ke link di deskripsi.
And apa tuh komentarnya kalian? Coba share aja kalian berasa lebih bagus kayak gimana. Topik apa yang menurut kalian cocok untuk kita bahas. Kita mempunyai harapan sangat besar untuk bisa memberikan sesuatu yang beda di dunia podcast Indonesia. So itu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifnya. Share ke teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif. Stay classy.